Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana masih suka menyesal ketika usai melakukan aktivitas pertumpahan kalori? Makanya kawan, sibukkan diri Anda dengan aktivitas-aktivitas positif agar tidak terjerumus kepada perkara yang sia-sia itu. Baik seperti yang tertera di judul bahwa pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film One Piece live action, yaitu episode keempat dan kelima, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa jika Anda belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan kepada kalian untuk menonton episode 1, 2, dan 3 agar apa? Agar Anda lebih paham alur ceritanya seperti apa. Baik, tidak perlu saya berkuar-kuar dari video, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya setelah intro yang satu ini. Menyambung cerita dari episode ketiga, ketika Koby mendapat informasi dari Usopp bahwa ada seorang bajak laut yang bernama Kuro, akhirnya mereka bergegas menuju di rumah si Kaya. Akan tetapi di sini si Gondrong tidak percaya jika bajak laut yang dimaksud Usopp itu adalah Kuro, yang karena menurut sepengetahuannya Kuro telah dibunuh oleh ayahnya sendiri, yakni Kapten Morgan. Namun yang akan membuat mereka tetap mendatangi rumah si Kaya ketika Usopp mengatakan bahwa di rumah si Kaya ada Luffy di sana, sehingga si Gondrong mempersilahkan Usopp untuk menunjukkan jalannya. Lead the way. Ya, kita akan dikejutkan dengan keadaan si Luffy. Ternyata setelah memakan subuatan salah satu pelayan yang ada di sana, membuat Luffy tak sadarkan diri, dan memang rupanya mereka sengaja sup tersebut dicampuri dengan racun. Terlepas dari itu, tanpa mereka sadari rupanya Nami sedang bersembunyi di dapur sana dan mendengar percakapan mereka, sehingga Nami kini baru menyadari ternyata ketiga pelayan ini bukanlah pelayan biasa, melainkan mereka ini adalah kelompok bajak laut, di mana Kuro menyuruh krunya untuk membuang jasad Luffy di tempat jasad Mary dan Ronazor dibuang, yaitu di lubang sumur. Go ahead and toss him in the well with a green head of. Aye, aye, Captain. Setibanya di rumah si Kaya itulah Usopp tanpa ragu menunjuk Kuro dan mengatakan dialah bajak laut yang bernama Kuro. Akan tetapi Kuro yang pandai dalam bersilat lidah alias berakting meyakinkan kepada Koby bahwa saya bukan bajak laut, melainkan saya adalah seorang pelayan di rumah ini. Disusul lagi si Gondrong ini melarang Usopp untuk terus berbicara dengan berkata kepada Kuro bahwa kami sedang mencari buronan yang bernama Luffy, sehingga Kuro langsung memerintahkan salah satu krunya untuk menyerahkan Luffy kepada anggota marinir. Sementara Nami yang sedari tadi bersembunyi akhirnya berniat untuk keluar dari persembunyiannya, lalu dia memukuli salah satu pelayan yang ada di sana. Ya, suara pukulan yang dihasilkan pun sampai di telinga Koby. Dengan perhal ini Koby meminta Kuro untuk mengizinkannya masuk untuk memeriksa suara bunyi tadi. Akan tetapi Kuro dengan tegas melarang Koby untuk masuk di dalam dengan mengatakan sudah sepantasnya kita harus fokus dalam tugas masing-masing, alias Koby jangan mengurusi urusannya sebagai pelayan di rumah ini. Now, I really must return to my duties. Usopp setelah menyadari niat buruk Kuro, akhirnya dia secara diam-diam menyelinap ke kamar si Kaya. Kemudian Usopp membeberkan identitas Kuro yang sebenarnya kepada si Kaya, bahwa Kuro merupakan seorang bajak laut yang berniat akan menyakitimu serta akan mengambil seluruh kekayaanmu. Dimana kali ini si Kaya ketika mendengar ucapan Usopp barusan, dia tidak percaya dengan perkataan Usopp barusan, yang karena Kuro sudah sekian lama mengabdikan hidupnya untuk si Kaya. Maka tentu hal ini membuat si Kaya sedikit geram dengan memberikan 5 Pancasila kepada si Usopp, karena menurutnya Usopp sudah berbohong. You gotta listen to me. Ketidakpercayaan si Kaya terhadap ucapan Usopp tadi tidak akan bertahan lama. Tatkala Nami tiba-tiba mendatangi kamar milik si Kaya dengan tujuan untuk memberitahu si Kaya tentang kebusukan Kuro, yang intinya adalah Nami mengatakan kurang lebih sama seperti yang dikatakan Usopp tadi kepada si Kaya. Untuk lebih memastikan, Nami bertanya kepada si Kaya bahwa sejak kapan Anda mengalami sakit-sakitan? Apakah sejak Kuro bekerja di sini? Di mana si Kaya yang menyadari bahwa memang semenjak Kuro bekerja di sini dia mengalami sakit-sakitan. Akhirnya si Kaya pun percaya dengan perkataan mereka berdua, dan karena sebentar lagi Kuro akan datang membunuh si Kaya, terpaksa mereka harus kabur dari sana.
Di pertengahan perjalanan itulah Koby hingga saat ini masih memikirkan dan curiga kepada tingkah si Kuro tadi, di mana si Gondrong yang dari awal memang sudah tidak percaya dengan adanya bajak laut yang bernama Kuro, membuatnya jengkel kepada si Koby ini, sehingga mereka berdua sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Secara bersamaan akhirnya Luffy bisa siuman juga, yang ketika si Gondrong menghampiri si Luffy, tiba-tiba kembali kita diperlihatkan dengan Roronoa-Zoro, dan ternyata Roronoa-Zoro masih sehat walafiat alias masih hidup. Ketika Roronoa-Zoro tersadar itulah dia berusaha untuk keluar dari sumur ini, meskipun sudah berbagai cara dia lakukan untuk bisa keluar dari lubang sumur ini, namun tetap hasilnya nihil. Akan tetapi Roronoa-Zoro merupakan orang yang bertekad kuat. Kegagalan itu dia tidak jadikan sebagai air untuk memadamkan semangatnya untuk bisa keluar dari sumur ini, dan seperti yang sering saya katakan bahwa usaha yang keras tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya Roronoa-Zoro bisa keluar dari lubang sumur ini. Ya, Usopp, Nami, dan Shikaya tengah bersembunyi di kamar milik mendiang orang tua Shikaya, di mana mereka sedang berusaha menarik tuas untuk membuka barikade agar mereka bisa keluar dari rumah ini. Akan tetapi usaha mereka akan sia-sia tatkala Kuro telah menemukan keberadaan mereka saat ini, sehingga mereka bergegas bersembunyi di dalam sana. Kembali kita diperlihatkan dengan Luffy. Setelah Luffy merasa badannya sudah mulai lega, dia meminta Koby untuk tidak mencegah dirinya untuk kembali di rumah tadi, karena jika ia tak kembali di rumah Shikaya, maka Kuro bersama krunya akan membunuh Shikaya di sana. Sudah tentu si Gondrong melihat hal ini, dia tidak akan membiarkan Luffy untuk kembali di rumah Shikaya, yang karena tujuan mereka datang di sana adalah untuk menangkap si Luffy. Yang ketika si Gondrong tengah menodongkan pistol itulah tiba-tiba ya, Roronoa-Zoro yang tidak tahu arah jalan rumah Shikaya, secara kebetulan dia mendapati Luffy ada di sana, hingga akhirnya mereka berdua akan bergegas menuju ke rumah Shikaya. Akan tetapi Koby melarang Luffy dengan mengatakan bahwa atas nama marinir kalian berdua ditahan, dan kali ini Luffy menanggapi ucapan Koby barusan benar-benar dengan sangat serius bahwa, wahai Koby, seorang marinir yang profesional tidak akan menangkap orang yang tidak bersalah. Pernyataan bijak Luffy barusan membuat Koby terdiam dan membiarkan Luffy pergi begitu saja. Setibanya di rumah Shikaya itulah mereka berdua harus berpencar untuk mencari keberadaan Shikaya, Nami, dan Usopp di dalam sana. Sementara Kuro tengah berusaha mencari Shikaya di dalam kamar sambil berkuar-kuar atas penyesalannya selama ini yang telah melayani mengindahkan apa-apa yang dibutuhkan Shikaya. Terlepas dari itu, Shikaya ketika mendengar ungkapan penyesalan Kuro, dia memutuskan keluar dari persembunyiannya sambil memegang sebilah pisau, berharap Shikaya bisa melumpuhkan Kuro. Dan seperti yang kita tahu, Kuro yang memiliki kekuatan bisa melangkah dengan cepat. Alhasil Shikaya dan Nami dibuat tak berkutik, yang ketika Kuro akan menghabisi Shikaya, tiba-tiba I'm Skaya. You don't get to mess with them. ya, berkat kedatangan Luffy di sana membuat hidup Shikaya terselamatkan. Namun ketika Luffy mencoba menyerang Kuro itulah dengan melangkah beberapa pukulan, pukulannya tidak satu pun bisa mengena bebenguk Kuro. Justru Luffy dibuat bingung, yang karena Kuro dengan sangat cepat berpindah posisi, sampai akhirnya Luffy harus terkena serangan dari Kuro yang membuat dadanya terluka, namun tidak sampai begitu parah. Until the day, every single one of them. Scene berganti dengan memperlihatkan Roronoa-Zoro, di mana Roronoa-Zoro dihadapkan dengan anak buah Kuro. Tanpa buang-buang waktu, Roronoa-Zoro langsung memberikan serangannya untuk melawan kedua cecunguk ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa Kuro bersama kedua anak buahnya merupakan kelompok bajak laut, maka hal ini tentu Roronoa-Zoro akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melumpuhkan mereka berdua, yang karena Roronoa-Zoro merupakan seorang pemburu bajak laut kecuali si Luffy, dan pada akhirnya Roronoa-Zoro bisa melumpuhkan kedua cecunguk ini.
Luffy ternyata selain memiliki kekuatan yang bisa melar, dia juga rupanya memiliki kekuatan lain, yaitu Luffy memiliki indera pendengaran yang sangat-sangat tajam sehingga ketika kedua bola mata tak mampu mendeteksi keberadaan Kuro yang begitu cepat berpindah posisi, Luffy menggunakan indera pendengarannya untuk bisa mendeteksi keberadaan Kuro, yang ketika Luffy sudah mengetahui posisi Kuro saat ini, dia langsung melayangkan pukulannya hingga akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di tengah-tengah ketegangan itulah Luffy berhasil menggapai kedua tangan milik Kuro, lalu Luffy melayangkan jurus barunya yang membuat Kuro terlempar jauh entah di mana posisi jatuhnya. Ya, berkat keberhasilan mereka dalam menyelamatkan hidup si Kaya dari ancaman Kuro, kini akhirnya si Kaya bersedia untuk memberikan kapalnya kepada Luffy sebagai bentuk terima kasihnya kepada mereka, di mana hal ini Luffy sangat-sangat bahagia ketika impiannya ingin memiliki kapal Mega dan semua ini bisa terkabul juga. Sebelum kepergian mereka, Luffy mengajak Usopp untuk ikut bersama mereka. Alasan Luffy mengajak Usopp dikarenakan Luffy membutuhkan seorang penembak jitu seperti si Usopp ini. Awalnya Usopp enggan untuk ikut bersama mereka yang karena dia harus memikirkan keadaan si Kaya, akan tetapi si Kaya mengatakan sudah saatnya kita berdua fokus pada impian kita masing-masing, yaitu si Kaya fokus belajar menjadi dokter sedangkan Usopp fokus pada petualangannya. Dengan perhal ini Usopp resmi menjadi kru Luffy. Study to become a doctor. I expect to hear all about the real adventures of Captain Usopp. Koby menyalahkan dirinya di hadapan Garp yang karena dia gagal menangkap Luffy, dan tak berselang lama ketika Garp mencoba meneropong itulah dia melihat kapal milik Luffy tepat berada di hadapan kapal mereka, sehingga Garp langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan. Sementara Luffy bersama Kuronya yang sedang bersenda gurau itulah tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan yang dilayangkan anggota marinir, yang ketika Luffy mencoba mencari tahu angkatan laut tersebut, dia melihat Koby dan Garp yang ternyata Garp merupakan kakek si Luffy, dan serial One Piece live action episode keempat pun berakhir sampai di sini. Grandpa? Menyambung cerita dari episode keempat, ketika Luffy mengetahui bahwa yang menyerang mereka saat ini adalah kakeknya sendiri, membuat Luffy teringat di masa kecilnya, di mana ketika itu kakeknya yakni Garp bersikeras untuk memaksa Luffy untuk menjadi angkatan laut, akan tetapi tekad kuatnya ingin menjadi bajak laut justru membuat kakeknya kesal dengan menghancurkan kapal buatan Luffy tersebut. Stop! It's my ship! Kembali ke masa sekarang, di mana anggota marinir terus melayangkan beberapa tembakan ke arah kapal Luffy. Di tengah-tengah ketegangan itulah Usopp mencoba menggunakan meriam yang ada di kapal mereka untuk memberikan serangan kepada anggota marinir. Dan meskipun Usopp ini dijuluki sebagai penembak jitu, dan karena Usopp belum terbiasa menggunakan senjata sebesar ini, alhasil aksinya gagal. Beruntung, di sini Luffy berhasil memantulkan peluru meriam menggunakan badannya sendiri dan berhasil menghancurkan layar utama mereka. Lalu Nami bergegas menjalankan kapalnya untuk kabur dari mereka. No, I couldn't! Let's disappear. Setelah berhasil kabur dari kejaran Garp, Luffy selain memiliki kekuatan pendengar yang sangat tajam, dia juga rupanya memiliki penciuman yang sangat tajam, di mana dari penciumannya menandakan bahwa di sekitar mereka terdapat ada aroma-aroma makanan, sehingga Luffy menyuruh Nami untuk mencari sumber aroma makanan tersebut. Dan terbukti ketika kapal mereka melewati kabut itulah mereka menemukan sebuah restoran diberi istilah Barati. Luffy tak berpikir panjang, dia memutuskan berlabuh di restoran tersebut untuk menyantap hidangan atau menu-menu makanan yang terbaik di Barati tersebut. Let's eat! That fish better have a bar.
Di antara semua koki yang ada, kita akan diperkenalkan dengan salah satu koki yang paling handal profesional. Dia bernama Sanji. Ini gagahnya, di mana Sanji ini selalu menggunakan imajinasinya untuk menciptakan menu baru. Namun, pemilik restoran ini yang bernama Zeff ini kumisnya. Zeff tidak pernah menghargai dan tidak membolehkan hasil kreasi Sanji untuk dihidangkan kepada tamu. Terlepas dari itu, ketika Sanji melayani para tamu itulah, dia mendapati kedua pria yang sedang cekcok memperebutkan meja makan, yang karena kedua pria ini tidak bisa diajak damai, terpaksa Sanji harus memberikan pelajaran kepada mereka berdua, di mana Luffy melihat keahlian Sanji dalam melumpuhkan kedua pria tadi membuatnya takjub. Good fighter. Di tempat lain, Garp bersama anggotanya tengah sibuk memperbaiki kerusakan kapal mereka, di mana Koby menyarankan untuk meminta bantuan ke pangkalan marinir terdekat untuk membetulkan kerusakan kapal mereka. Akan tetapi Garp menolak saran tersebut dan justru Garp meminta bantuan dari seorang bajak laut yang dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Beliau bernama Mihawk. Ini orangnya. Di sini terungkap ternyata Garp bersekutu dengan para bajak laut terkenal. Akan kekuatannya, tujuan Garp adalah agar memudahkan misinya dalam penangkapan bajak laut yang lainnya seperti si Luffy. Dan kekuatan Mihawk sebagai pendekar pedang dapat dibuktikan ketika Mihawk bisa mengalahkan satu armada bajak laut hanya dengan sekali tebas. You've piqued my interest. Where am I headed? East Blue. Setelah puas menghabiskan makanan dan minuman di dalam barati itulah, Sanji kembali memberikan bon kepada Luffy. Luffy yang tidak memiliki cuan untuk membayar makanan yang disantap oleh mereka, Luffy hanya menaruh tanda tangannya di buku bon tersebut. Mengenai perihal ini membuat pemilik barati yaitu Zeff dibuat geram, yang karena aturan dalam barati ini tidak menerima bon. Melihat hal ini, Luffy mencoba menenangkan kekesalan Zeff dengan mengatakan bahwa saya merupakan calon raja bajak laut dan ketika harta karun One Piece sudah berada di tanganku, maka saya akan kembali di barati untuk membayar tagihan tersebut. Akan tetapi Zeff menganggap hal itu merupakan perkara yang sangat mustahil, sehingga Zeff menyeret Luffy ke dalam dapur untuk mencuci piring selama 1 tahun sebagai pelunasan utang mereka. Remember something, the meal you had with your friends? That's 1 year's worth of dishes. Sembari menunggu masa hukuman Luffy selesai, Nami terlihat sedang ngambek murung atas kelakuan Luffy, yaitu kenapa Luffy selama ini tidak menceritakan kepada mereka tentang wakil Laksamana marinir itu ternyata kakaknya sendiri, di mana Nami menganggap Luffy sudah kelewatan dalam persoalan ini. Akan tetapi berbeda dengan Roronoa, dia merasa biasa-biasa saja dan persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Mendengar tanggapan Roronoa seperti itu, Nami dibuat kesal sehingga Nami secara diam-diam berencana kabur ke Kepulauan Konomi seorang diri dan meninggalkan mereka bertiga di sana. Passage to the Konomi Islands. Who would I talk to? And that'd be me. Be ready to sail at dawn. Luffy setelah mencuci semua piring itulah, Luffy yang sedari tadi tertarik dengan Sanji, dia pun bertanya kepada Sanji, yang mana pertanyaan Luffy ini sama seperti pertanyaannya kepada Roronoa di sebelumnya, bahwa apakah ada hal yang lebih besar yang ingin kamu gapai selain menjadi koki? Sanji pun menjawab, ya, saya ingin menemukan Albul, sebuah lautan yang digadang-gadang terdapat jenis banyak ikan, di mana hal itu sudah menjadi impian koki di seluruh dunia. Dan tak berselang lama, secara tiba-tiba seorang pria datang di sana yang tengah kelaparan. Sanji sebagai seorang koki yang memiliki prinsip untuk memberikan makanan kepada siapapun yang sedang kelaparan. Man is hungry, I feed him. Melihat kebaikan Sanji, Luffy semakin kagum kepadanya sehingga dia mengajak Sanji untuk menjadi krunya untuk mencari One Piece di Grand Line, di mana pria yang kelaparan tadi ketika mendengar ucapan Luffy barusan, pria ini berterus terang bahwa saya merupakan bagian dari armada bajak laut juga. Akan tetapi setibanya kami di Grand Line, 50 kapal bersama 5.000 pasukannya habis, dan yang selamat dari peristiwa tersebut hanya saya sendiri. Untuk itu pria ini menasihati Luffy untuk menyayangi nyawanya sendiri, dan itulah yang menyebabkan pria ini mengalami kelaparan yang karena telah berminggu-minggu terampung di atas laut. Drifting out there for a week. You saved my life tonight.
Sementara di luar dapur itulah, saat ini Usopp tidak tahu jika dia sedang ngobrol dengan Mihawk. Seperti yang kita tahu, tujuan kedatangan Mihawk di sana adalah untuk menangkap Luffy, dan Usopp dengan cerobohnya memperkenalkan Nami dan Roronoa serta mengaku kalau mereka merupakan kru bajak laut topi jerami yakni si Luffy. Terlepas dari itu, ternyata Roronoa semenjak dulu telah mengenal Mihawk yang dijuluki sebagai bajak laut yang menyandang gelar pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Roronoa dengan percaya dirinya menantang Mihawk untuk berduel sampai mati besok pagi, yang karena itu sudah menjadi impiannya untuk mengalahkan Mihawk sekaligus agar dia menjadi pendekar terhebat di dunia. To best you in single combat and become the greatest swordsman. Tomorrow at dawn. And when I'm done with you, pirate hunter. Ya, Nami dan Usopp tidak setuju jika Roronoa harus bertarung dengan Mihawk. Untuk itu Usopp memanggil Luffy untuk memintanya membatalkan rencana duel tersebut. Di sini Nami sebagai teman yang baik mengingatkan kepada Roronoa untuk membatalkan kesepakatannya dengan Mihawk, yang karena Nami sudah pastikan jika Roronoa bertarung dengan Mihawk pasti Roronoa akan mengalami kekalahan dan bisa saja dia akan kehilangan nyawa. Sementara Luffy ketika mengetahui persoalan ini, dia teringat dengan impian Roronoa yaitu ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, maka Luffy tidak memiliki hak untuk menghalangi keinginannya. I can't get in the way of somebody's dream. Keesokan paginya, seperti niat awalnya, Nami akan pergi meninggalkan mereka secara diam-diam dengan membawa peta Grand Line. Akan tetapi setibanya di depan perahu itulah, Nami tiba-tiba berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk kembali dan menyaksikan pertarungan Roronoa dengan Mihawk. Terlepas dari itu, dalam pertarungan ini Mihawk hanya menggunakan sebuah pedang kecil dari kalungnya, yang mana pedang yang ia gunakan yang hanya untuk memotong bawang, kangkung, bulu ketek, bulu kumis dan sejenisnya nampak sangat tidak memungkinkan alias tidak bisa. Dan karena Roronoa tak sabar lagi, pertarungan pun dimulai. Dan ya, meskipun Mihawk hanya menggunakan pedang kecil, namun Roronoa terlihat kewalahan ketika memberikan serangan demi serangan, dan bahkan Mihawk terlihat santuy sampai akhirnya Mihawk berhasil melukai dada Roronoa hanya dengan menggunakan pedang kecil dari kalungnya. Ya, pada sesi pertarungan kedua ini, Mihawk akhirnya menggunakan pedang aslinya yang diberi nama pedang Euro, dimana jika dilihat dari pertarungan sebelumnya Roronoa dibuat tak berkutik, maka ini akan menjadi tanda bahwa pada pertarungan kedua ini Mihawk akan berhasil mengalahkannya, dan terbukti dengan hanya satu kali tebas saja membuat kedua pedangnya terpotong-potong beberapa bagian. Meskipun Roronoa sudah mengakui kekalahannya, dia tetap berdiri tegak untuk menerima serangan dari Mihawk. Alhasil dari pertarungan ini membuat Mihawk mengurungkan niatnya untuk menangkap Luffy. Dia akan membiarkan mereka, dan Mihawk berwasiat kepada Roronoa untuk kembali mengasah kekuatannya agar dia bisa menjadi kuat untuk kembali melawannya nanti. Mendengar ucapan Mihawk tersebut, mulai saat ini Roronoa akan bertekad kuat untuk tidak kalah lagi dalam pertarungan. Strong and come find me. I'll be waiting. Become the greatest sword. I'll never lose again! Zoro!